The title of our product is Yang Muda Yang Berkarya. The title of our product is Yang Muda Yang Berkarya. The title of our product is Yang Muda Yang Berkarya. The title of our product is Yang Muda Yang Berkarya. Hello everyone, my name is Betty. I from group 1. I am from class 7E. My absent is 10. Hello everyone, my name is Johan. I'm from group 1. I am from class 7E. My absent is 21. Hello everyone, my name is Jenny. I'm from group 1. I am from class 7E. My absent is 20. Hello everyone, my name is Mutia. I'm from group 1. I am from class 7A. My absent is 3. We study at Regina Pacis Junior High School, Surakarta. We study at Regina Pacis Junior High School, Surakarta. We study at Regina Pacis Junior High School, Surakarta. We study at Regina Pacis Junior High School, Surakarta. When God creates man, men have the intellectuality to help themselves and adapt to change in nature. So, man can create and innovative, also study change in the universe to make it easier. Men learn what from life experience. They think of easy ways to communicate so that they speak, make symbol, picture, and letters according to civilization. For example, early men communicated in addition to their tribal language. They also created symbols in the form of image to communicate. They also innovative, create simple tools to metal. They even taught how to trade, starting from barter, and also they grasp the needs of the times. They create currency, and all civilizations have developed until now. So, men are learning new things. They become more creative and innovative. That's one of the men need an education to support men to be better in all aspects of life, like social and cultural aspect. They form a norms or rules that are mutually agreed upon, because men are getting to know human rights in terms of technology. Humans are starting to develop tools to make that life easier. For example, in the past people sent the letters that took a long time to receive. Now there is a cell phone technology. From economic side, men have begun to develop currency to make transactions that value can be accepted by world. Men are also in the economic field in all fields such as banking, industry, service, and others. The importance of men education in all age. Therefore, men change the world of education with schools.
from preschool and brackets kindergarten, elementary education to higher education. Even vocational, let us as Indonesian people take positive effect of this educational opportunity. We must be responsible for building a developed country, highly competitive and still support religious values and applicable norms. Guys, before continuing, don't forget to click like, share, and subscribe. Manusia sangat unik karena manusia diciptakan menurut gambaran cipta Allah untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Dalam pertumbuhannya, ternyata manusia membutuhkan orang lain agar pertumbuhannya dan perkembangannya menjadi optimal. Mengapa? Karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Proses pengembangan manusia membutuhkan lingkungan yang mendukung, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan komunitas terkecil yang memiliki sikap, karakter, kesibukan, masalah, dan kepentingan yang berbeda-beda. Dan keluarga adalah tempat pertama kali kita menerima pendidikan dan pembelajaran. Belajar hal baru membangun karakter kita dan mengenal orang lain sekitar kita. Karena itulah keluarga disebut harta yang paling berharga. Lingkungan sekolah adalah tempat belajar kedua selain keluarga. Di sekolah kita diajarkan untuk mengembangkan talenta, mematuhi aturan, menumbuhkan karakter yang baik, mengenal teman-teman. Di sekolah kita juga mendapatkan teman baru, sikap dan karakter yang baik, serta talenta yang baru. Maka dari itu, sekolah disebut tempat belajar kedua selain keluarga. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang sangat luas. Jadi kita akan menemui lebih banyak orang. Kita sebagai generasi muda juga bisa ikut dalam mengenal sejarah Indonesia dengan cara mengunjungi museum. Sebagai wujud kita mencintai negara ini dan mengembangkan diri dengan mengikuti kerja bakti untuk mengembangkan sikap gotong royong agar kita menjadi orang yang lebih baik. Karena itu, lingkungan masyarakat disebut lingkungan untuk mencari ilmu yang lebih banyak. Dalam lingkungan masyarakat, kita juga berada dalam suatu lingkungan umat beriman, yaitu lingkungan gereja. Gereja tergolong sebagai lingkungan yang sangat luas agar kita lebih mengenal Tuhan. Gereja juga dijadikan tempat untuk mengembangkan talenta melalui lektor dan pemazmur dan lebih mengenal Tuhan dengan cara menjadi misdinar dan menjadi anggota koor. Itulah mengapa gereja disebut sebagai lingkungan untuk mengenal Tuhan. Sumber buku paket pendidikan agama Katolik kelas 7 kurikulum 13 halaman 59 sampai 81. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kata tersebut melambangkan kewajiban kita untuk mentaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satunya dengan mematuhi norma. Norma terbagi menjadi 4, yaitu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Norma kesusilaan adalah tindakan yang berasal dari hati nurani. Sedangkan norma kesopanan merupakan norma yang mengatur tentang perilaku seseorang. Contoh norma agama antara lain lakukan ibadah pada hari yang diwajibkan dan mengikuti pembelajaran rohani yang diadakan. Dan tidak lupa contoh untuk norma hukum yaitu rutin bayar pajak dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Materi ini bersumber dari buku paket PPKN kelas 7 kurikulum 2013 halaman 33 sampai dengan 45. Pengertian alat ukur untuk mengukur panjang benda dan tinggi badan. Contohnya adalah si pintar melakukan pengukuran terhadap panjang meja dengan penggaris. Ini berarti bahwa si pintar membandingkan panjang meja dengan alat ukur penggaris atau mistar. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran, sedangkan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Contohnya adalah si pintar melakukan pengukuran terhadap tinggi badan dengan meteran dan didapatkan tinggi badannya adalah 150 cm. Artinya, tinggi badan adalah besaran, sentimeter adalah satuan, meteran adalah alat ukur. Materi ini bersumber dari Penjas dan IPA kelas 7.pdf.
membandingkan pertumbuhan dari kecil hingga remaja serta upaya-upaya untuk membentuk generasi sehat. Seperti halnya peraturan atau norma yang memiliki tahap-tahap tertentu, maka proses tumbuh kembang tubuh manusia juga mengalami tahapan tertentu pula. Pada saat bayi hanya bisa digendong oleh orang tuanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Pada waktu pertumbuhan yang dialami oleh anak usia 10 hingga 13 tahun secara fisik, yakni pergantian gigi susu ke gigi permanen, memiliki fisik dan stamina yang kuat. Pada perbandingan fisik anak umur 14-17 tahun, yakni timbulnya jerawat hingga bertambahnya tinggi badan pada laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja sudah mulai tertarik dengan hubungan romantis pada lawan jenis. Pada umur 18 tahun, tumbuh kembang remaja sudah bisa dikatakan sudah mencapai batas maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kesehatan fisik yang optimal adalah olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, menjaga berat badan ideal, menghindari junk food, dan kecukupan air terjaga bagi tubuh. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kesehatan fisik yang optimal adalah olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, menjaga berat badan ideal, menghindari junk food, dan kecukupan air terjaga bagi tubuh. Pengertian alat ukur untuk mengukur panjang benda dan tinggi badan. Contohnya adalah si pintar melakukan pengukuran terhadap panjang meja dengan penggaris. Ini berarti bahwa si pintar membandingkan panjang meja dengan alat ukur penggaris atau mistar. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Sedangkan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Contohnya adalah si pintar melakukan pengukuran terhadap tinggi badan dengan meteran dan didapatkan tinggi badannya adalah 150 cm. Artinya, tinggi badan adalah besaran, sentimeter adalah satuan, meteran adalah alat ukur. Materi ini bersumber dari Penjas dan IPA kelas 7.pdf. Seiring dengan proses tumbuh kembang pada tubuh manusia, demikian juga dalam kehidupan manusia terdapat pembagian zaman yang berbeda menurut peradabannya. Banyak temuan berbagai benda pada zaman beraksara dinamakan artefak. Artefak adalah benda-benda hasil kebudayaan manusia. 1 kapak genggam, 2 alat serpit, 3 sumatrale, 4 beliung persegi, 5 kapak lonjong, 6 mata panah, 7 alat dari tanah liat, 8 bangunan megalitik, 9 alat perunggu. Kebudayaan sudah ada sejak zaman beraksara. Sampai sekarang 5 kapak lonjong, 6 mata panah, 7 alat dari tanah liat, 8 bangunan megalitik, 9 alat perunggu. Kebudayaan sudah ada sejak zaman beraksara. Sampai sekarang kebudayaan di daerah semakin banyak bermacam-macam kebudayaan dari daerah, yaitu suku, ras, tarian, rumah, dan berbagai macam kesenian. Materi ini bersumber dari kompas.com. Salah satu bentuk kebudayaan adalah berkembangnya seni tari berbagai macam tarian tradisional di Indonesia yang bisa kita temui baik melihat secara langsung maupun di TV. Masing-masing tarian mempunyai ciri khas sendiri. Tarian tradisional di negara kita sudah ada yang dikenal di negara luar. Tarian tradisional adalah salah satu tarian yang berasal dan terbentuk dari suatu masyarakat di daerah tertentu yang bersifat turun-temurun dan sudah menjadi budaya yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Contohnya adalah tari Gambyong yang berasal dari Jawa Tengah, tari Bedaya Ketawak yang berasal dari Banyumas, tari Pendet yang berasal dari Bali, dan sebagainya. Tarian adalah salah satu bentuk ciri khas kebudayaan masing-masing di setiap daerah. Dengan adanya musik dan gerak akan menciptakan sebuah tarian yang menceritakan kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Materi ini bersumber dari firefire.com.
Nguri-nguri kabudayan ing Nusantara dados tanggung jawabe kita sedaya. Namung cekap semanten atur panjelas warni-warni ing serat menika. Menawi wonten kekiranganipun kados tembung sing dereng bener, kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi seratan ingkang sakedhik menika saged kagem tambahan pawartos lan migunani sapadha-padha. Matur nuwun amargine panjenengan sampun mriksani video menika dumugine pungkasan. Lan kasuwun boten ngesupen supados micet kenop seneng badhe kalian nengganan. Ing ngasor sung tulodo ing madya mangun karsa tutwudi handayani. Ki Hajar Dewantara.